Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Adik-adik, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Dwi Lestari, biasa disapa dengan Bu Dwi. Ibu Dwi di kelas 4 mengajar pelajaran bahasa Indonesia di paket A. Selain itu juga Ibu mengajar di paket A bahasa Indonesia kelas 5 dan 6. Ibu Dwi juga mengajar pelajaran sejarah peminatan di paket C kelas 10, 11, dan kelas 12. Nah, adik-adik, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Baik, adik-adik, hari ini kita masuk ke modul tema 1 ya, yaitu indahnya kebersamaan. Apa saja sih yang ada di dalam modul tema 1 ini? Nah, di dalam modul tema 1 ini kita akan belajar di unit 1 tentang keragaman budaya negeriku, yaitu memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks. Nah, adik-adik tentunya sebelumnya di kelas 3 ya, mungkin kelas 1 sampai kelas 3 kita masih seputar tentang kemampuan membaca dan menulis. Tetapi di kelas 4 ini kalian sudah masuk ke tahap tingkat pemahaman ya. Jadi kalian bagaimana memahami sebuah bacaan dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam teks atau bacaan. Nanti kita akan jelaskan secara lebih lanjut ya. Nah, kemudian kita akan juga belajar memahami informasi dalam teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan. Nah, adik-adik tahu nggak sih gagasan itu apa ya? Nah, gagasan itu adalah ide ya. Ide atau juga bisa berupa pikiran. Jadi, gagasan itu adalah apa yang ada di dalam apa yang dibicarakan di dalam bacaan atau apa yang diinformasikan di dalam bacaan atau bisa juga apa yang difikirkan oleh penulis di dalam bacaan. Nah, tapi ada juga yang mengartikan gagasan itu adalah topik ya. Jadi intinya gagasan itu adalah masalah yang sedang dibicarakan. Misalnya nih, di dalam bacaan ini membicarakan tentang apa ya? Nah, kemudian keterhubungan antar gagasan. Jadi, tahu nggak sih adik-adik kalau bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Tapi kalian sudah paham belum ya? Paragraf itu apa ya? Nah, kita lihat nih. Paragraf itu adalah bagian kumpulan dari beberapa kalimat ya. Nah, kalimat itu apa ya? Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia ini kan pertama kali kita pemerolehan bahasa kita berupa bunyi ya. Ber, per, ya, kemudian bunyi-bunyi bahasa ya, seperti kata atau kata berimbuhan. Nah, dari kata-kata itu tersusun menjadi kalimat. Kalimat itu adalah diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Tanda bacanya bisa berupa tanda titik, tanda tanya, maupun tanda seru. Kemudian paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Biasanya lebih dari satu. Nah, di sini kita lihat di paragraf pertama. Hari Minggu, para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia melalui rumah adat yang ada di sana. Mereka naik bus berukuran sedang di sana.
Perjalanan ke TMII banyak memerlukan waktu 1 jam saja. Kira-kira ada berapa kalimat ya? Nah, kita lihat tanda bacanya yang paling simpel ya adik-adik. Tanda titiknya ada berapa ya? Taman Mini Indonesia Indah 1, di sana 1, ke sana 1, 1 jam saja 1. Berarti ada berapa? 4 kalimat. Nah, di sini berarti 4 kalimat ini tersusun menjadi 1 paragraf gitu ya. Nah, di dalam 1 paragraf ini ya, di antara 4 kalimat ini pasti ada gagasan pokoknya atau kalimat utama ya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok. Nah, kalimat utama bisa ditemukan di awal atau di akhir paragraf ya. Coba kita baca di kalimat 1 ya. Hari Minggu, para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Nah, coba bandingkan dengan kalimat terakhir. Perjalanan ke TMII hanya memerlukan waktu 1 jam saja. Kira-kira di antara 2 kalimat ini, kalimat 1 dan kalimat terakhir, mana ya yang merupakan kalimat utamanya? Nah, kita lihat bagian umum. Bagian umumnya yang mana nih? Ya, di sini ada kata hari Minggu para siswa PKBM mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini sudah ketahuan ya. Taman Mini Indonesia Indah ini yang ada di kalimat 1 tidak disingkat. Tetapi kalau di kalimat terakhir ini disingkat. Berarti kalau penyingkatan kata berarti sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya. Berarti kalimat sebelumnya ini yang merupakan kalimat utama ya, karena merupakan yang diacukan ya, yang ditunjukkan, yang dijelaskan gitu ya. Kemudian di sini ada kata para siswa PKBM. Nah, ini sudah ada subjeknya, berarti inilah yang terdapat gagasan pokok. Jadi gagasan pokoknya apa? Kita singkat kalimat satunya. Hari Minggu para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Berarti apa? Kunjungan para siswa PKBM Pelita ke Taman Mini Indonesia Indah. Gitu ya. Atau bisa para siswa PKBM Pelita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Jadi hilangkan kata keterangannya ya. Gitu. Mengapa bukan di kalimat kedua dan kalimat ketiga ya? Karena di kalimat kedua ini ada kata mereka. Mereka ingin melihat keragaman budaya Indonesia. Berarti ada kata mereka. Berarti mereka ini mengacu di kata para siswa. Berarti kalau ada kata rujukan seperti mereka, dia, kalian, beliau, Anda, kamu, saya, itu bukan bagian dari kalimat utama ya. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Kalau kalimat penjelas, yaitu ada kata hubung, gitu ya. Nah, berarti kalimat kedua dan kalimat ketiga karena ada kata mereka, berarti ini merupakan kalimat penjelas. Begitu juga dengan kalimat terakhir ya, termasuk kalimat penjelas karena ada kata singkatan dan juga merupakan kalimat penjelas. Gitu ya, sudah paham adik-adik? Nah, kemudian apa ya kaitannya dengan topik berikutnya, yaitu menentukan keterhubungan antar gagasan. Jadi adik-adik ya, satu wacana ini atau satu teks ini tersusun dari beberapa paragraf. Nah, di sini ada berapa paragraf ya adik-adik? Kita hitung yang bagian yang menjorok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 paragraf ya adik-adik. Nah, berarti ya di dalam 7 paragraf ini ada gagasan pokoknya ya. Nah,
Berarti kita cari dulu nih gagasan pokok yang ada di paragraf kedua. Yang ada di paragraf kedua apa ya gagasan pokoknya? Nah, di sini gagasan anjungan daerah berupa bangunan rumah-rumah adat yang memiliki ciri khas tradisional. Bentuk rumah adat dibuat sesuai dengan bangunan asli. Anda memiliki anjungan daerah. Paham? Nah, ini akan menjadi satu kesatuan hubungan antar gagasan pokok. Kita di dalam modul ini yang kumpulan dari kalimat